Nah, kita lanjut dikit lagi ya. Si pemesanan ini mau saya edit. Kenapa begitu? Karena rule-nya atau aturannya itu boleh dipesan oleh non-member. Maka ID member ini ada kalanya 0. Gitu loh. Maka strukturnya saya ubah. Nah, setelah ID paket ini, saya tambah 2 kolom. Yang paling penting itu adalah nama pemesanannya. Jadi nama yang mesen siapa sama WA pemesanan. Ini tipe datanya varchar 100 saja. Nah, ya kalau yang mesen member, di copy aja datanya. Member 1 itu siapa? Arif Nur Rahman dengan nomor WA ini kan. Maka harusnya begini. Ketika nanti dia booking, maka namanya masuk situ, masuk sini. Ini ya. Harusnya begini nih, harusnya. Lalu fitur pemesanan sini ini bukan lagi ngambil dari data member, tapi langsung saja nama pemesanan WA pemesanan. Di fitur pemesanan, view-nya langsung saja pemesanan tampil. Nah, ini nama pemesanan. Nah, gini ya, selesai. Sama aja nampilnya, oh, isinya orang sama kok. Detail pun sama ya. Ini membernya ini kita ganti di pemesanan detail. Nah, ini bukan nama WA member, tapi nama pemesanan sama WA pemesanan. Ya, keluarnya sama aja. Oke, itu sih dah. Di pemasukan sama ya ini ya. Di laporan pemasukan juga berarti. Laporan pemasukan, nah ini bukan nama member, tapi nama pemesanan. Kalau gitu sekalian kita tampilkan WA pemesanan. Ya, saya save. Nah, begini ya. Oke, itu untuk memperbaiki tabel pemesanan. Lalu kalau aplikasinya diakses badminton admin, nah harusnya bukan keluar ini ya, tapi keluar halaman login. Ini semua dikontrol oleh sebuah controller bernama welcome. Ini welcome. Nah, nama file view-nya kita ganti dari welcome message menjadi login. Nah, otomatis dia error mencari file namanya login, kan begitu. Di view-nya mana welcome message, kita rename saja menjadi login. Oke, style di atas gampang ini, buang semua beres. Gimana ya kalau bikin otomatis? Jelek ini HTML-nya atau copy dari header. Nah, yang paling penting ini loh. Nah, ini copy aja. Nah, tutup body, tutup HTML. Bootstrap-nya sudah, ini ganti title-nya si login admin. Oke, nyampe ya login admin ya. Sama loginnya saya akan ngoding pakai pengetahuan saya. Jadi basicnya emang saya sudah tahu. 4. Nah, kelas ini kasih background putih. Kemudian itu kasih formulir. Oke. Namanya login, pakai username aja dengan admin ya. Teks kita intip dulu tabel admin. Nah, bener ya username sama password. Username plus form control. Saya save dulu deh intip hasilnya. Udah keluar ya. Ini kasih P3 ini. Oke, masih kurang mepet lagi ya, P5 lah. Username, satu lagi password kan. Password, tipenya password juga, name-nya password juga. Red button ya. Primary tulisannya login. Di atasnya kasih judul, berarti di sini ya. Login administrator. Biar dia ke rata tengah,
Maksudnya text center. Oke, agak mancal bawahnya berarti MP3. Kemudian kotaknya agak ada bayangannya berarti kasih shadow. Kok bisa tahu Pak? Saya hafal kok. Kemudian ini biar di tengah, maka tak offset. Offset MD4. Nah, dia ke tengah kan. Login kan begitu. Sekarang tinggal buat controller. Oh, panggil dulu modelnya ya. Load model. Namanya madmin. Kita belum buat scriptnya. Kita buat model admin, kita buat function login. Login itu ada inputannya. Inputannya ada dua. Username itu dari input username. Kemudian password itu dari input password. Tapi lihat, password yang kita simpan di database itu enkripsian. Maka yang diinputkan oleh penggunanya juga harus dienkripsian. SH1. Kemudian cek ke database, ke tabel admin ya. dbware kok password password nama tabelnya admin. Ini namanya query. Kemudian si admin dari query row array. Nah, kalau kosong, yang kok kosong adminnya, oh, maka langsung kita outputkan tulisan gagal. Kalau tidak kosong, kita outputkan tulisan sukses. Nah, tapi login itu kan seperti masuk ke bioskop, kita harus mencatatkan nama kita di tiket gitu ya. Itu DCI namanya session user data ID admin. Saya ambil datanya dari admin ID admin. Oke, ada ID admin, ada username lagi datanya. Pas nggak usah nama, terakhir nama. Terakhir. Ini ya. Nah, ini. Kemudian di controllernya dipakai login sama dengan this madmin. Nama fungsinya tadi apa? Login tapi gini nih. Jika ada inputan berarti tak samakan dengan script lapangan. Input itu langsung diajar this input post boleh. Jika ada inputan this input post. Nah, jika ada inputan maka gini. Saya tampung dalam variabel hasil. Udah ada login. Jika login gagal, kalau gagal dia kasih pesan di layar. Login gagal. Direct ke halaman ini lagi. Nah, kalau berhasil, pesan sukses, login berhasil. Redirectnya kemana? Ke home. Redirectnya. Pertama saya akan coba yang gagal dulu ya. Setelah kadal, gagal. Saya benar. Username-nya admin, passwordnya ngaco sembarangan. Gagal. Sekarang username-nya benar admin, passwordnya admin. Nah, berhasil masuk ke home. Gitu ya. Nah, terus terakhir kita buat fitur logout-nya sekalian. Di header, kita menu logout kita pasang dulu. Welcome, echo base URL, welcome, logout. Nah, tinggal di sini aja. Saya save. Oke, nyampe ya. Setelah sampai tinggal ini aja. Hancurkan tiket bioskop yang dibuat saat login. This session
akun set user data ID admin, nama, username. Kemudian tinggal kasih ini aja, nah, copy aja. Logout berhasil. Kalau logout baliknya ke halaman sini lagi. Dah, logout. Nah, berhasil ya. Oke. Tapi nggak usah login, diajar langsung bisa sekarang. Home lah, bisa. Harusnya nggak bisa. Harusnya harus login. Maka si controller home saya proteksi. Jika tidak login, maka larikan ke halaman login. Jika false, this session user data ID admin. Anda harus login. Oke, kita uji ya. Dia terpaksa tuh balikan ke sini, harus login. Tapi itu semua, nggak cuma home, lapangan. Nah, lapangan masih bisa, lapangan juga ya. Lapangan si laporan, kasih member, kasih paket, kasih pemesanan, kasih sesi, kasih sudah. Sekarang nggak bisa, harus login dulu. Ini paket harus login dulu. Setelah login, guys, sebentar di session set, jika false, benar. Sebentar, jika tidak ada user data ID admin, bener kok. Wah, PM loginnya saya salah. Coba saya debug dulu ya. Ini mati. Oke. Loh, nggak ada sessionnya. Berarti m admin this. Oh, ini set. Ya Allah Gusti. Mungkin sudah malam, jadi saya sudah mulai ngantuk. Nah, oke. Admin. Oke, berhasil ya. Logout, hajar paksa, pemesanan. Nggak bisa, harus login dulu. Oke, berhasil ya. Mulai login, home, lapangan, member, paket, sesi, pemesanan, laporan, ada semua. Oke, logout. Itu ya tutorialnya. Tinggal satu fitur lagi, akun. Di adminnya kurang satu fitur itu doang, akun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.